Nah, treatment ini kita tunggu 5 hari itu adalah supaya bakteri ini berkembang biak dulu dalam kolam ini. Sehingga ketika ikan masuk, si bakteri itu nanti akan memakan yang namanya sisa si pakan ikan tersebut. Seperti itu. Itu secara logika saya, secara pengalaman saya. Hari ini adalah hari ketiga ya untuk treatment yang ada di kolam semen ini. Nah, saya akan membuatkan video setiap harinya ya. Kita akan coba kontrol untuk treatment air hari ketiga ini. Kita akan coba lihat tuh, airnya sudah berwarna agak coklat-coklat ya. Sudah agak, bahasanya adalah semu-semu hijau ya. Nah, ini nanti proses hijau itu nanti selama 5 hari. Nah, setelah ikan masuk itu ada fases, ada kotoran ikan, itu dia akan menjadi hijau, namanya adalah green water system begitu ya, untuk bakterinya plankton. Nah, untuk kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaannya adalah probiotik. Nah, apa fungsi probiotik untuk ikan di dalam kolam ini? Nah, nanti saya akan coba sedikit video detailnya untuk menjelaskan bagaimana dan apa fungsi dari probiotik tersebut. Nah, kita akan coba lihat ya. Kemarin kita sudah campurkan namanya garam dan kita sudah mereviewnya serta probiotik. Hari ini kita akan coba review probiotik, apa fungsi dan kegunaannya. Nah, besok kita akan coba mereview apa fungsi dan kegunaan dari pupuk. Ini adalah TSP ya, ini belum larut. Kemarin hari kedua, hari ketiga belum larut ya. Tapi untuk hari kedua, hari ketiga ini atau setelah 2 hari setelah treatment ya, ini sudah berwarna agak semu-semu, agak hijau ya. Ini bakterinya berkembang biak gitu kan. Nah, kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman, apakah air hujan itu kita lihat ya, mendung ya Karawang. Jadi apakah air hujan itu berpengaruh terhadap treatment air? Saya jawab tidak. Kita lihat ini adalah kolam full matahari, air hujan masuk, matahari masuk ya. Jadi kalau waktu treatment air hujan itu tidak berpengaruh terhadap treatment air ya, dia akan berkembang biak. Memang ada pengaruh sedikit tapi tidak masalah. Nanti setelah 5 hari kita tebar, nah, di situ nanti ya untuk bakteri itu berkembang biak dengan baik. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman, apa fungsi dari probiotik. Nah, kita akan coba lihat sedikit, kita video ya. Nah, ini secara logika saya adalah begini, atau pengalaman saya. Kita lihat, itu adalah kali ya, atau kolam tanah lah katakanlah. Nah, si ikan ini adalah habitat aslinya di kolam tanah, di kali, di sungai begitu ya. Nah, bagaimana logika kita ketika si ikan itu nanti berkembang biak di kolam yang ada di ini ya, di semen ini. Nah, fungsi dari probiotik tersebut adalah pertama, dia membentuk bakteri-bakteri baik, di mana bakteri baik itu nanti akan membantu mengolah sisa fases atau sisa pakan ikan, di mana sisa pakan itu akan yang disebutnya adalah amonia. Nah, amonia itu nanti akan menjadi racun bagi si ikan, akan menyebabkan hal yang tidak akan kita inginkan gitu di ikannya. Misalkan ikannya sakit, jamuran seperti itulah. Makanya si probiotik tersebut adalah membantu mengurai amonia ikan. Tapi tidak serta-merta si probiotik itu mengurai semua ya, yang namanya sisa pakan ikan atau sisa fase ikan itu akan menjadi padatan. Nah, padatan itu akan dibuang. Makanya setiap hari itu kita akan buang padatannya itu 10 sampai 20 detik ya, pagi sama malam hari. Itu padatannya kebuang, tapi racunnya diolah sama si probiotik tersebut dan macam-macamnya begitu kan. Nah, treatment ini kita tunggu 5 hari itu adalah supaya bakteri ini berkembang biak dulu dalam kolam ini, sehingga ketika ikan masuk, si bakteri itu nanti akan memakan
yang namanya sisa si pakan ikan tersebut. Seperti itu. Itu secara logika saya, secara pengalaman saya. Mudah-mudahan dapat diterima ya. Nah, nanti setelah 5 hari kita akan tebar ikan. Nah, untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin dia belum hijau ya. Kita akan coba lihat kolam sebelah ya. Jadi probiotik itu seperti itu. Nah, fungsinya seperti itu. Nah, kita akan coba lihat kolam sebelah ya. Nah, bakteri konvensional itu adalah green water system ya, atau GWS. Nih, kita lihat tuh ikannya. Ketika dia sudah diberikan ikan, ketika 5 hari sudah treatment ya, 5 hari sudah treatment, si ikannya masuk, ketika ikan masuk dia diberikan pakan. Nah, pakan itu nanti akan diolah sama si probiotik tersebut. Kita lihat ya, ada yang warnanya hitam pekat, ada yang ada yang hijau muda, ada yang hijau pekat gitu. Tapi kita lihat ikan yang ada di kolam ini adalah isinya 20.000 ekor, ada ukuran 56, 67, tapi ini belum disortir ya. Nah, ini sudah 1 minggu. Jadi fungsi probiotik itu membantu mengolah sisa si fases ikan tersebut. Nah, sisa fases ikan itu tidak bisa diolah semuanya, hanya racunnya, hanya amoniaknya saja. Tetap airnya harus dirawat. Nah, bagaimana merawatnya? Yaitu buang air 10-20 detik ya setiap hari, pagi dan malam, serta seminggu sekali kita buang 30-70% kondisional. Misalkan airnya ini pekat ya hijaunya, nanti buangnya ya 50%, ganti air baru, terus ditambah probiotik lagi, seperti itu. Nah, fungsi dari probiotik seperti itu sederhana sebenarnya, tapi banyak teman-teman yang tidak memakai probiotik ya enggak apa-apa, tapi kan berbeda hasil. Misalkan 1 kolam 2 kali 4 itu tebalnya bisa 20.000, misalkan 56 ya, tanpa probiotik ya mungkin bisa 20.000 dia, tapi harus ganti air. Tapi kalau saya tidak seperti itu, ganti airnya seminggu sekali ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi banyak yang bertanya dan saya akan jawab seperti itu aktual yang ada di Jawir Farm ya. Nah, kita akan coba lihat ikan-ikan yang ada di Jawir Farm. Ini kolam 2, kita lihat ya, ini juga memakai bakteri probiotik. Ini sehat, ini ukuran 7889, ini juga sehat, hijau ya. Nah, begitu. Jadi fungsi dari probiotik itu seperti itu yang saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam sukses bersama Petani Lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Terima kasih.